Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berada di acara bertamasya lagi dan alhamdulillah sekarang kita masih di Banyuwangi. Banyuwangi, pulau terujung dari Pulau Jawa. Banyuwangi ini mengingatkan dulu pelarian terakhir dari Kerajaan Majapahit sebelum menyeberang ke Bali. Tapi itu adalah masa lalu. Dan sekarang saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh dua orang teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dalam pemberdayaan masyarakat. Di sebelah kanan saya ini Mas Mutawib. Mas Mutawib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Iki? Alhamdulillah. Baik, Saya baik, Pak ya. Eri. Saya. Sebelahnya lagi adalah Yuyu. Assalamualaikum Yuyu. Waalaikumsalam. Betah ya di Banyuwangi ya? Alhamdulillah. Betah. Baik. Jadi ini kawasan Fish Bank namanya. Dulu dikenal juga fish apartemen. Apartemen itu tempat keluar masuknya manusia, sekarang fish jadi ikan. Kemudian kita tingkatkan lagi atau kita senaraikan dengan kata lain adalah fish bank. Bank itu tempat keluar masuknya uang, sekarang dengan fish maka tempat keluar masuknya ikan. Bagaimana fish bank, bagaimana fish apartemen yang ada di Desa Bomo ini, maka kita minta Mas Mutawib untuk mengenalkan diri dan bagaimana tentang persoalan fish banknya yang ada di desanya. Monggo Mas Mutawib. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Eri. Mas Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya An Mutawib. Saya ketua dari kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas Benteng Samudra yang ada di Desa Bomo, Kecamatan Belimbing-Sari, Kabupaten Banyuwangi. Oke, sebelum lanjut, kenapa namanya Benteng Samudra? Ya, karena begitu besar dan kuatnya kami untuk peduli dan melindungi laut, di mana laut atau samudra itu adalah tempat utama kami untuk mengais rezeki atau mencari nafkah. Ya, oke, monggo. Nah, dan juga mungkin sedikit banyak mohon izin sekali lagi kami bercerita tentang fish bank. Betul sekali yang Pak Eri sampaikan tadi. Kenapa kita namakan fish bank? Karena di situ tempat keluar masuk ikan dan juga di situ tempat penyimpanan ikan. Karena teknologi dari fish bank itu sendiri bukan hanya bagaimana kita menarik ikan untuk datang, tapi bagaimana ikan itu bisa nyaman menetap, beranak pinak, lalu berkembang biak. Sebentar. Fish bank itu bentuknya seperti apa sih? Kan pasti audiens bingung juga itu. Nah, coba realnya seperti apa? Ngeliat di laut kan nggak kelihatan. Ya, jadi fish bank kita buat berbentuk seperti piramid dengan beberapa alasan dari apa yang pernah kami alami dan juga apa yang pernah kami pelajari. Karena dengan bentuk seperti piramid itu juga berfungsi sebagai meminimalisir resiko tersangkutnya sampah, Pak Eri. Karena salah satu faktor keberhasilan untuk kita transplantasi terumbu karang itu adalah minimnya berkontak langsung dengan sampah. Fish bank ini seperti apa? Seperti terumbu laut. Terumbu karang atau terumbu laut? Ya, jadi fish bank itu ada dua fungsi atau multifungsi. Jadi di samping untuk fish apartemen seperti yang Pak Eri sebutkan tadi, juga sebagai transplantasi terumbu karang. Gitu ya. Itulah kami bahasakan kenapa kita tarik ikan untuk datang dan menetap. Karena ketika terumbu karang bagus, insya Allah populasi ikan juga akan bagus. Oke. Fish bank yang ada di Bansring, Banyuwangi juga, apa bedanya dengan yang ada di Desa Bomo? Kalau Bentuknya. di Bangsring lebih ke fish apartemen. Fish apartemen. Kalau fish apartemen itu hanya fokus untuk rumah ikan saja. Jadi bagaimana ikan tertarik untuk datang dan bermain-main tanpa memperbesar kemungkinan untuk ikan tetap menetap Di situ ya. Ini istilahnya memang ngeri-ngeri sedap. Kalau Siap. fish bank itu keluar masuk uang, nggak menetap. Ya. Kalau apartemen menetap. Ya. Malah di fish apartemen di sana tidak menetap ya. Ya oke lah. Itu Ya. bahasa-bahasa. Oke, seperti itu. Oke, nah itu mulainya kira kapan itu fish bank di Desa Bomo? Dan sebelumnya apa yang dikerjakan oleh Benteng Samudra ini? Dulu kami awal-awal beraktivitas sebagai Benteng Samudra, kami fokus ke konservasi di wilayah pesisir. Konservasi, apa yang diinikan? Kami menanam pohon cemara Pohon cemara. untuk memperkecil risiko abrasi dan juga
rehabilitasi tukik. Oke, ya. Sudah berapa cemara yang ditanam dan sudah berapa tukik yang dilepas lagi ke laut? Kalau cemara waktu kami nanam pertama itu sekitar ada 8.000 pohon. 8.000 pohon. Setelah itu kita kembangkan lagi, mungkin sekarang sudah hampir 14 ribuan kita tanam. Pohon cemaranya. Pohon cemara. Tukiknya? Kalau tukik dari tahun pertama 2017 sampai sekarang kurang lebih Pak Eri, karena banyak sekali. Ya. Hampir ada 80 sarang. 80 sarang. 80 sarang penyu bertelur, sekitar hampir 10.000 telur. Dan itu hampir semuanya dilepas lagi ke laut. Semua kita lepas lagi ke laut. Sekarang masih ada penangkaran tukiknya. Ada, kita sisakan beberapa untuk edukasi karena mengingat betapa pentingnya peran penyu untuk menjaga keseimbangan iklim laut, itulah kami berinisiatif untuk mengenalkan penyu kepada masyarakat, baik itu yang masih anak-anak atau orang dewasa, biar mereka juga ikut paham dan menjaga kelestarian penyu itu sendiri. Oke. Setelah fish bank masuk, tolong digambarkan perubahan yang terjadi kepada nelayan, terutama dari sumber rezekinya. Wah itu Masya Allah, Alhamdulillah, qadarullah sekali. Jadi perbedaannya sangat besar sekali. Dulu bagaimana ketika kami berangkat melaut, satu kali trip kita bisa menghabiskan atau butuh bahan bakar 3-4 liter dengan hasil yang sangat kurang maksimal sekali berbanding dengan sekarang. Kurang itu berapa kira-kira kalau dinominalkan dengan rupiah atau inikan berapa kilo ikan laut? Dulu ketika kami habis 50 sampai 60 ribu, kami dapat penghasilan paling 1-2 kilo dengan nominal antara 80 sampai 100 ribu. Oke. Sedangkan untuk biaya operasional itu bukan hanya di bahan bakar, tapi juga di perbekalan kami dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang malah nggak dapat apa-apa ya. Iya. Sekarang Alhamdulillah bukan hanya kita mendapatkan cukup, tapi kita mendapatkan lebih. Oke. Bagaimana dengan adanya fish bank, kita nggak usah jauh-jauh mencari ikan. Yang dulunya 3-4 liter satu kali trip, satu kali kerja, sekarang 1 liter bahkan bisa sampai dipakai 3-4 hari untuk menangkap ikan. Pun hasilnya jauh lebih berlimpah. Oke. Kalau 1 liter satu trip itu 3-4 kali, berarti fish bank yang ditanam itu nggak jauh dari pantai dong? Berapa jaraknya? 200 sampai 400 meter. 200-400 meter. Karena zona inti kami, fish bank ada di wilayah zona inti kami yang luasnya 400 meter persegi. Ya. Itu saya mendengar dulu bahan sering itu kan perlu waktu 2 tahun supaya ikan bisa masuk. Ya. Ini begitu ditenggelamkan berapa lama? 8 bulan. Ikan-ikan sudah mulai 8 bulan saja. Dulu apa yang pernah kami pelajari, program fish bank seperti itu akan maksimal fungsinya atau bisa dirasakan itu minimal 2 tahun. Okay. Nah, qadarullah saya dengan Mas Yuyu waktu itu ketika monitoring dapat 8 bulan, kami kaget sekali. Karena ternyata populasi ikan endemik itu Masya Allah banyak apa sekali. poin paling penting yang membedakan mereka 2 tahun dan di sini 8 bulan? Kalau boleh menceritakan, kami perjelas bahwasanya fish bank itu kami buat dari bahan-bahan yang sangat ramah lingkungan. Oke. Seperti apa? Seperti bambu dan juga ada tali ijuk dan batok kelapa. Yang mana kita tahu kalau bambu itu salah satu media yang paling disukai ikan. Bahkan program-program rumpon swadaya kami itu 90% dari bambu, Pak Edi. Oh iya. Jadi memang karakternya bambu itu disukai sama ikan. Iya, karena alami ya. Iya. Terus kita pakai batok kelapa. Batok kelapa itu juga untuk program transplantasi terumbu karang itu media paling bagus, di samping teksturnya yang keras dan juga sekali lagi non kimia. Sebelum lanjut nanti kita bicara tentang kampung sampean yang ada beberapa faktor membuat kampung ini menjadi lebih hidup lagi. Siap. Sekarang insan muda kita beralih ke Kang Yuyu. Kang Yuyu dari Jawa Barat dia. Sudah menetap di sini dan silakan saja Kang Yuyu untuk menceritakan. Kumaha ya Kang Yuyu? Sampai nyangsang di
Bomo ini? Oh, iya. Mangga. Izin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelumnya ingin saya sampaikan perkenalan dulu ya. Saya Yuy Wahyudin Pak. Saya adalah tim Komdepnya, developernya Sinergi Foundation. Sinergi Foundation Ya, Bandung. dari Sinergi Foundation Bandung. Dan singkat ceritanya saya tahu ke sini itu ke Banyuwangi itu dari tahun 2019 Pak. Mungkin Pas pandemi, pas sebelum justru. sebelum pandemi. Sebelum pandemi gitu. Jadi sekarang mungkin udah menginjak mau 4 tahun ya. 4 tahun. tahun saya di Banyuwangi ini membersamai teman-teman Mas Toib dan kawan-kawan yang ada di Desa Bomo ini gitu. Ya. Ini menjadi tugas. Ya, saya istilahnya mendapatkan misi. Ya, ya. Mendapatkan misi dari Bandung untuk membersamai teman-teman ini di sini Ya. gitu. Dari Oke. Kolaborasinya gimana, bisa diceritakan? iya, jadi waktu itu pada tahun 2019 itu Sinergi Foundation berkolaborasi dengan YBM PLN gitu, adakan program yaitu untuk mendorong terjadinya Fisbang ya, yang ada di Pantai Area Bomo ini. Jadi saya yang ditugaskan untuk datang ke sini untuk mendampingi teman-teman untuk adanya Fisbang di sini gitu. Ini jadi persoalan menarik, mengapa Sinergi Foundation menempatkan satu orang menjadi pendamping? Apa alasan terunik atau terkuatnya? Mungkin waktu itu apa ya? Saya sih mendengar alasannya ya yang kenapa sampai dari Jawa Barat ke Jawa Timur, yang pertama ya yang ditugaskan pilih laki-laki dulu gitu ya. Oh, iya. Ya gitu kan. Terus yang kedua katanya masih single gitu. Hal-hal yang unik kayak gitu. Gitu ya. Iya. Apa ada sesuatu yang kira-kira mengapa? Selama ini kan barangkali banyak lembaga yang membuat program dan tidak menempatkan orang itu. Oh iya. Nah, ini kan sesuatu itu. Ya. Kebetulan kami mungkin ya Sinergi Foundation juga sudah mempunyai pengalaman terkait dengan program pemberdayaan masyarakat, dan hasil daripada analisis itu kita munculkan bahwa setiap program pemberdayaan baik itu di desa, pertanian gitu harus ada pendampingnya untuk mengkoordinir. Dan Pak, kebetulan saya ini sebelum ke Banyuwangi saya sudah pernah beberapa kali melakukan pendampingan program itu, entah itu di Lombok juga menjalankan misi di Lombok juga, terus di Garut juga gitu. Jadi sebelum ke sini saya udah pernah punya pengalaman ya. gitu. Oke. Apa yang dilakukan Yuyu di Bomo ini dengan timnya Pak Mutawib? Yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa membersamai setiap cita-cita dan keinginan teman-teman kelompok Mas Mutaib dan kawan-kawan itu bisa beriringan dengan kami, dengan lembaga seperti itu, dengan Sinergi Foundation, sehingga ada keselarasan di situ, dan ketika selarasan saling berganti kan jadi sangat mudah cepatnya gitu untuk bertumbuhnya gitu. Oke, ada perbedaan mendasar antara karakter nelayan dengan petani. Karakter nelayan ini karena pantainya seperti ini, anginnya juga keras, dan cari rezeki di laut juga nggak main-main, kan berbeda dengan petani yang Ya. ramah tamah. Iya. Itu gimana cara meramunya? Iya, awal-awal pasti kalau pas pertama orang datang ke sini pasti kaget Pak, karena suara nelayan tuh agak berbeda dengan suara bertani dengan orang-orang daerah pegunungan gitu ya. Saya kan pernah juga bertugas di Garut itu daerah pegunungan, di Lombok juga daerah pegunungan, terus kiri kan bertugas dengan nelayan. Dan terus saya dengar, Mas katanya kalau di sini mohon maaf kalau suaranya keras, karena kami terbiasa kalau di laut itu nggak pelan-pelan kalau Iya. jadi suaranya keras. Tapi di sisi lain saya sebagai pendamping saya bisa cepat beradaptasi dengan seperti itu. Jadi bisa beradaptasi menerimanya gitu. Oke, apa yang menarik dari timnya Pak Mutawib ini? 20 orang katanya, 20 orang atau Ya, lebih? saya menjalani mendampingi proses kelompok Mutawib ini mungkin dari mulai cuman berapa belas orang gitu, yang sekarang sudah mulai bertambah banyak gitu kan. Hal yang paling menarik pertama, mereka punya semangat gitu ya, punya harapan, punya cita-cita, dan yang paling penting mereka masih punya keinginan untuk terus bergotong royong. Ketika saya waktu itu meng-create, ayo Mas katanya, Mas Taib, kita adakan khusus untuk riungan kelompok gitu kan. Riungan kelompok bagaimana supaya riungan ini menjadikan wahana atau wadah untuk
menjaring teman-teman ini di kelompok ini supaya ayo kita bersama-sama di sini bagaimana kita menentukan arah cita-cita dan merencanakan cita-cita ke depan tuh secara bersama-sama gitu di Oke. lingkungan gitu. Apa hal yang paling tantangan terberat? Melihat Yuyu ini kan kuyus kayak gini, datang ke nelayan badan keker-keker. Iya. Setidak-tidaknya kan ada pelecehan. Nah, gimana kira? Menganggap Yuyu ini siapa ini kan gitu. Iya, pasti setiap di tempat, setiap wilayah pasti banyak tantangan, Pak. Saya banyak tantangan, terutama yang paling poin penting adalah masalah komunikasi. Ya, masalah komunikasi. Terkadang kita, apalagi misalkan saya dari luar yang mungkin tidak bisa berbahasa Jawa, misalkan Banyak. bahasa Osing gitu kan, yang saya maksudnya menyampaikan A tapi ditangkapnya B dan disampaikan jadi C. Jauh sekali kan. Jadi maksudnya saya, ayo kita dorong ini supaya bisa semangat, yuk kita riungan, ini manfaatnya seperti ini. Terkadang mungkin mendengarnya lain dan Iya. gitu. Dan itu menimbulkan kesalahpahaman dan tidak bisa mencapai misi itu. Makanya paling penting komunikasi itu paling utama adalah komunikasi. Ya, tantangannya ya. Jadi ini insan muda pertama harus ada memang niat. Apa yang kita niatkan hadir di sebuah komunitas. Ya. Harus tahu betul tujuannya. Dan kita harus meyakini betul bahwa masing-masing ada tantangan, ada peluang, ada juga hal-hal yang kira-kira harus diatasi bersama itu. Dan bagaimana menjalankannya tentu dengan niat yang baik, tujuan yang tulus ke sana, maka bisa diramu. Oke, kembali kepada Pak Mutawib. Fish bank ini di dalam konsep pemberdayaan ini menjadi cash cow. Cash cow itu sapi perah atau sumber rezekinya. Ini menjadi. Nah, desa kita kan saya dengar juga di Bomo ini sudah mengatasi orang yang paling miskin rumahnya dan sekarang menjadi desa wisata. Ini syarat-syarat untuk menjadi desa mandiri sudah dipunyai. Amin. Mas Mutawi gimana? Coba tolong jelaskan agar insan muda juga terinspirasi itu. Silakan. Jadi pada dasarnya berawal dari ketika waktu itu kami sadar bahwasanya setiap manusia atau setiap dari kami ini ternyata bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu menjadi satu kebanggaan dan juga motivasi buat kami untuk bagaimana apa yang kita lakukan dari hal-hal yang positif ini bisa semakin berkembang. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa menciptakan diri kita agar lebih bermanfaat, lebih besar untuk orang lain. Oke. Berawal dari situ, Pak Eri. Jadi setelah itu karena salah satu yang paling mendasar di kelompok kami itu adalah ketika kita punya niat yang baik, kita berusaha lakukan dengan cara yang baik, yang insya Allah diberi jalan yang baik juga. Itu sangat melekat sekali. Kenapa? Seiring berjalannya waktu atau berjalannya organisasi kami, timbul pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, yang sangat cemerlang, yang mana di awal kami nggak sampai berpikir di situ, sedikit pun tidak terbesit. Nah, alhamdulillah sekali lagi dengan niat yang baik dan juga cara yang baik dan kemauan atau niat kami yang sangat besar, kami bisa membuat kelompok ini menjadi satu tim yang benar-benar menurut standar kami solid sekali. Karena tujuannya satu, manfaat. Bukan masalah jumlah tapi berkah dulu nih, manfaat harus berkah dulu. Sambil saya bertanya, kira-kira dari Fish Bank ini kontribusi terbesar tentu bagi kelompok dan bagi masyarakat Desa Bomo seperti apa? Dari segi hasil tangkapan sudah sangat kelihatan sekali. Bahwasanya kami bekerja atau melaut dengan kos yang sedikit dengan hasil yang melimpah. Per hari biasanya sudah ikan juga pasti dapat. Pasti dapat. Rata-rata berapa kuintal atau bahkan ton? Kalau untuk ikan-ikan pelagis seperti ikan lemuru, teri dan lain sebagainya, itu hitungan kami sudah ton. Ton per hari, Per hari, per malam per malam ya. itu ton. Kalau untuk ikan-ikan pancingan mungkin yang kita mencarinya agak ke dalam gitu kan, karena memang
nilai ekonominya tinggi, jadi nyarinya juga nggak semudah yang Ya. ikan-ikan pelagis gitu. Kami bisa dapat 1, sampai 2 kuintal. 1-2 kuintal. Pernah satu orang itu rata-rata itu dapat 1 kuintal, minimal itu 80 kilo itu ikan kakap merah. Kakap merah. Sampai waktu itu pernah sampai booming di Banyuwangi ini bahwasanya di Bomo ini memang surganya ikan-ikan endemik. Gitu ya. Pagi dibawa lalu dibeli oleh penduduk atau gimana mekanismenya? Kita biasanya kalau untuk penduduk itu daya belinya itu disesuaikan dengan kemampuan. Oke. Jadi kalau ikan-ikan yang bernilai ekonomi tinggi seperti kakap merah, kerapu dan lain sebagainya itu kita langsung jual ke saudagar untuk diekspor. Oh gitu. Oke. Dari keuntungan tangkapan itu kan saya melihat ada musola dibangun, ada toilet dan bahkan katanya juga membantu masjid di Desa Bomo. Apa betul itu? Ya, sebelum saya menceritakan itu mohon izin Pak Edi, saya mau cerita sedikit. Oke. Jadi kami dulu pernah dibilang sombong sama teman-teman yang lain. Karena Teman- saya bilang teman yang lain ini desa lain atau desa lain, desa lain? Oke. bahkan kecamatan lain. Coba, ya. Gimana itu? Jadi kami dibilang Benteng Samudra itu terlalu sombong Nah, karena sudah berani bilang alhamdulillah masyarakat kami sekarang sudah lebih sejahtera. Gitu. Terus setelah saya ceritakan, ketika nelayan kami, masyarakat kami bisa membangun musola, bisa bedah rumah, bisa bedah warung, bahkan bisa mengkuliahkan anak nelayan, nah, bisa membantu nelayan orang-orang yang paling membutuhkan di waktu itu, yang setiap bulannya itu kami lakukan, nah. yang sampai terkumpul 1,5 sampai 3 juta per bulan. Per bulan, oke. Boleh nggak kami katakan bahwa masyarakat kami lebih sejahtera? Setelah mereka tahu memang sebenarnya seperti itu, nah mereka mengakui bahwasanya Alhamdulillah. nelayan kami lebih sejahtera. Ya walaupun sejahtera bagi kami patokannya bukan hanya uang, Ya. tapi berkah. Berapa yang sudah dikuliahkan dengan rezeki dari Fishbank ini kepada anak-anak nelayan? Sudah ada 6. Sudah 6 orang. Sudah ada yang lulus? Belum. Belum. Kira-kira ada kontrak sosial dengan mereka setelah dibiayai oleh Fishbank atau mereka harus apa? Belum terpikir. Kami tidak kami tidak muluk-muluk. Salah satu faktor penentuan siapa-siapa dari anak nelayan yang kami bantu adalah termasuk potensi. Dalam arti bagaimana kemauan dia untuk belajar dengan keterbatasan itu sangat besar sekali. Nah itu yang kita bantu atau kita support. Kami hanya katakan ke mereka, kami nggak minta muluk-muluk. Cuman kalian harus ingat satu hal, bahwa kalian seperti ini itu berawal dari hal yang sepele. Dan suatu saat nanti ketika kalian bisa melaksanakan sesuatu hal yang besar, kembalilah ke sini. Buat masyarakat nelayan lebih sejahtera dari kami. Kami hanya sampaikan seperti itu. Oke. Lanjut. Siap. Sumbangan untuk masjid itu berapa nilainya? Kalau untuk tempat ibadah secara presisinya kami tidak begitu tahu, tidak begitu merinci. Cuman mungkin yang bisa kita jadikan acuan adalah setiap hari Minggu itu mereka bisa mendapatkan 800 sampai 2 juta setiap minggu. Setiap minggu. Berapa lama itu masjid dibangun? 2 tahun. 2 tahun. Jadi 24 dikali 2 juta. 40, 50, 60-an juta Iya. yang sudah dibantu. Wah. Iya, itu untuk hari-hari biasa, Ben. Ya, Kalau hari-hari besar itu satu hari Bisa bisa 18 juta. bisa 16 juta. Semuanya ke masjid juga. Semuanya ke masjid. Masya Allah. Jadi bisa 100 juta lah lebih ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Katanya sudah juga membantu bedah rumah dan bedah warung. Seperti apa itu? Iya, jadi termasuk itu program kami di CSN, Cahaya Sedekah Nelayan. Saya sedekah nelayan. Iya, jadi program-program sosial kami itu CSN, Pak Eri. Cahaya Sedekah Nelayan. Jadi siapa yang kita bedah rumahnya, siapa yang kita bongkar, kita bedah warungnya, itu memang melalui
penilaian atau seleksi yang sangat ketat sekali. Kami benar-benar harus memastikan bahwasanya apa-apa yang kami berikan ke mereka memang benar-benar tepat sasaran atau berhak mendapatkan. Ya, Seperti itu. Jadi sudah Fishbank-nya, Lumbung Desa, Kenceleng atau Jimpitan desanya sudah berjalan, dan sekarang tolong narasikan wisatanya kok sekarang terutama Sabtu Ahad kok bisa sebanyak ini. Jadi kami ini salah satu sekumpulan orang yang tidak begitu memikirkan hasil. Kami mengutamakan usaha. Karena sangat lucu sekali ketika kita memikirkan hasil, tapi kita belum berusaha. Yang dulu program kami di sini adalah konservasi. Kami menanam cemara, kami merehabilitasi tuki dengan tujuan cemara kita tanam untuk memperkecil resiko abrasi. Karena kita masyarakat nelayan yang mencari nafkah di pantai. Kalau ada apa-apa dengan pantai, nah otomatis kita dulu yang berdampak ini. Saya sampaikan begitu sama teman-teman dulu. Akhirnya bismillah dengan sukarela kita tanam cemara dengan harapan bisa memperkecil resiko abrasi. Nah, di luar dugaan ketika cemara besar ada tuki, banyak orang yang suka, banyak orang yang penasaran, terus orang duduk di bawah pohon cemara yang udah besar, sejuk, bersih dan lain sebagainya. Ternyata itu menjadi favorit untuk para pengunjung. Yang alhamdulillah ketika hari besar kami bisa mencapai ini mungkin agak di ini ya untuk di pemerintahan kami itu bisa sampai 1.600 motor satu hari. 1.600 motor Satu hari. di hari besar. Di hari besar. Terutama hari Ahad ya, atau hari besar ya. Maksudnya kalau seperti hari raya. Oh, hari raya. Kalau weekend antara 400 sampai 600. Weekend. Sebelum ini kembali lagi ke Pak Yuyu. Dari kolaborasi dari YBM PLN, SM, kira-kira berapa dana yang sudah disalurkan untuk membangun Fishbank di Bomo ini? Istilahnya kalau misalkan ini apa ya, program ini tuh terintegrasi, jadi semuanya tidak hanya terkait dengan Fishbank yang ditenggelamkan seperti itu, tapi juga bagaimana pendampingan dan juga dorongan-dorongan yang juga yang lain gitu. Kalau misalkan kita ngitung terkait dengan angka itu, misalkan kita satu Fishbank itu bisa di angka 1,6 sampai ongkos dan segala macam. Itu kali 120 aja udah di angka 250 juta. Kisaran segitu, Pak Eri. 250. Satu kemarin yang kita tenggelamkan di Pantai Area Bom ini ada 120 gitu. Dan itu pun kolaborasi YBM dan 120 Fishbank ya. Iya. Modul. Itu tidak hanya di Pantai Area Bom juga yang di ini, juga di desa pantai yang lain, di Pantai Cungingan, Desa Badian juga gitu. Ya. Seperti itu. Yang saya ketahui itu kan sesungguhnya tidak boleh memancing apalagi menjala di atas Fishbank. Di sini kan nggak kelihatan Ya. Rambu-rambunya. Memang disedekahkan kepada yang lain atau seperti apa? Sebetulnya bukan sedekah sih, Pak. Tapi kita memang ada, sebetulnya dulu juga kita udah bentuk konsep ada rambu-rambu batasan, ada disebut dengan zona konservasi. Seperti itu. Kita sudah pasang yang namanya ada pelampung, sudah ada titik-titik kayak gitu. Dan juga kita waktu itu juga pasang apa yang namanya bagan tanam itu untuk juga zona pengawasan seperti itu. Lalu sekarang sama sekali nggak kelihatan satupun ini. Apa? Ini yang tadi zona konservasi pengamanan. Ya, karena ini dengan faktor cuaca itu tadi yang disampaikan, mungkin pelampungnya lagi terkena angin dan segala macam gitu, Pak. Jadi tidak terlihat seperti itu. Jadi memang konsep disedekahkan ini berarti siapapun juga boleh lah ya. Iya, dapat manfaat. Ya, oke. Oke, sekarang yang terakhir. Apa harapan dari Pak Multawif ke depan ini dengan Fishbank ini? Fishbank itu alhamdulillah sekarang sudah berhakim. Dan juga by data ataupun by monitoring secara di lapangan, kami membuktikan bahwa Fishbank itu sangat maksimal sekali. Jadi kami berharap dari apa yang kami lakukan dan juga yang pasti dari apa yang menjadi harapan dari orang-orang atau
pihak-pihak yang support kami, bagaimana Fishbank itu bukan hanya bermanfaat untuk warga Bromo dan Banyuwangi, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat nelayan di Indonesia. Oke. Karena Fishbank Berhaki bukan kami ingin pasang badan membusungkan dada bahwasanya Fishbank kami yang buat, tapi kami Fishbank Berhaki untuk memastikan ketika ada saudara-saudara kami nelayan di luar sana yang ingin memanfaatkan teknologi Fishbank, kami yang menjamin tidak ada masalah itu. Dan yang paling utama adalah bagaimana orang itu benar-benar mengetahui segala sesuatu tentang Fishbank. Karena kalau kita bicara Fishbank sangat kompleks sekali di Bromo ini, bukan hanya bagaimana kita membuat, tapi bagaimana kita menjaga, bagaimana kita memberi kesadaran kepada anggota dan juga masyarakat untuk sama-sama menjaga. Nah, ketika itu bisa terjadi, kami sangat yakin dan insya Allah akan terjadi masyarakat sejahtera di luar Desa Bromo ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Memang ada dua faktor utama itu. Pertama, bicara Fishbank itu bicara objek. Siap. Ketika ditanam di laut, tidak ada campur tangan manusia, insya Allah itu berjalan dengan alami, bagus. Nah, sekarang persoalan di Benteng Samudra atau komunitas-komunitas nelayan. Nah, ini kan perlu dirawat rasa hati kita punya perasaan, kita punya kepentingan dan macam-macam. Dan kalau memang dijamin tadi sudah soliditas, memang ini sesuatu yang memang bisa merawat nanti keduanya. Siap. Mudah-mudahan. Nah, ini kembali ke Mas Yuyu. Fishbank di Indonesia baru dua-duanya ada di Banyuwangi. Di Sabang sampai Merauke saya belum pernah mendengar. Ini namanya Blue Ocean. Sudah laut, blue, dan ini betul-betul belum, artinya Blue Ocean itu belum banyak dijalankan oleh komunitas yang lain. Nah, harapan Yuyu gimana ke depannya? Kalau terkait dengan harapan dan mungkin cita-cita ya, mungkin prinsip dasarnya bahwa setiap kebaikan itu harus ditularkan, Pak. Jadi tidak hanya di Banyuwangi, ini berdasarkan apa yang kami alamin dan juga sudah berdasarkan pengalaman dan juga sudah ada case ya yang bisa jadikan dilat. Kami harapannya ke depan ini Fishbank ini tidak hanya di Banyuwangi dengan konsep program yang seperti ini bisa berkontribusi untuk bagaimana mendorong perbaikan kesejahteraan nelayan-nelayan di Indonesia. Berarti akan dikembangkan? Ya, dikembangkan. Baik, insan muda. Jadi di antara hembusan angin-angin di bawah pohon cemara yang rindang seperti ini, tentu juga membuat pikiran kita kemana-mana ini. Dan kita bersyukur di antara wisata atau keasikan kita untuk berdharma wisata, bertamasya, di sini ternyata tersembunyi sebuah pemberdayaan yang luar biasa. Jadi ada 3 syarat itu: lumbung desa, jimpitan desa atau kencang desa, atau wisata desa. Dan ketika desa sudah menjadi desa wisata, itu sebenarnya kemandirian dari desa tersebut insya Allah akan berjalan dengan baik. Tinggal tantangannya merawat tim ini bukan pekerjaan mudah. Dan ini butuh waktu, butuh segalanya. Dan terutama kepada Mas Mutawib atau Kang Yuyu ini, leader-leader yang harus memberikan contoh, teladan. Kalau ketika leadernya bermasalah, sama seperti kepala kita. Ketika kepala kita pusing, pening, anggota tubuh kita juga ikut terpengaruh itu. Demikian pula dengan komunitas. Baik, mudah-mudahan ini menginspirasi. Dan ketika insan muda ingin berkunjung ke Banyuwangi untuk melihat Fishbank, nanti bisa melihat dari channel ini dan juga bisa menghubungi Dompet Duafa atau menghubungi Sinergi Foundation di Bandung, atau juga langsung datang ke Desa Bromo di bawah asuhan Kang Mutawib, Mas Mutawib ini. Baik, insan muda, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube DD TV dan follow up Instagram di Dompet Duafa ORG dan DD TV Official. Baik, sekali lagi mudah-mudahan menginspirasi dan salam dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.